Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Nelly Susanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap semangat, jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan tetap memakai masker ketika kalian berada di luar rumah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Marilah kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita masih membahas di bab 1 teks laporan percobaan dengan KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 6. Struktur yang pertama yaitu judul. Judul adalah nama yang akan digunakan dalam menuliskan laporan percobaan. Struktur yang kedua yaitu tujuan. Pada bagian ini, kalian jelaskan untuk apa tujuan kalian melakukan percobaan. Struktur yang ketiga yaitu bahan dan alat. Pada bagian ini, kalian siapkan apa saja yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Dan struktur yang keempat yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini, kalian harus menjelaskan dari awal hingga akhir percobaan secara sistematis. Struktur yang kelima yaitu hasil percobaan. Bagian ini, kalian harus menjabarkan hasil percobaan yang kalian peroleh sesuai dengan fakta dan informasi yang sesungguhnya. Sedangkan struktur yang keenam yaitu kesimpulan. Berikanlah simpulan berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan. Pada pembahasan atau materi selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pada teks laporan percobaan yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Biasanya bagian ini ada di langkah-langkah kegiatan. Contoh sinonim, bohong sama dengan dusta. Kata meninggal sama dengan mati. Sedangkan contoh antonim, bersih lawan katanya kotor dan hidup lawan katanya mati. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata bilangan. Bagian ini untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. Biasanya terdapat pada alat dan bahan dalam teks laporan percobaan. Contoh, 1 lusin, kedua, sebagian, dan setengah. Sedangkan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah dalam memberikan instruksi melakukan suatu hal. Contoh, campurkanlah, hindarilah, dan tambahkanlah. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Fungsi kata hubung adalah untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Contohnya, dan, atau, tetapi, apabila, saat, hingga, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini Ibu tampilkan ada teks laporan percobaan, yaitu membuat es krim. Yang pertama ada tujuan. Tujuan membuat es krim agar anak-anak dapat mengonsumsi es krim yang lebih sehat, karena menggunakan bahan yang alami tanpa mengandung gula dan pemanis buatan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sana ada kata 1 liter, 200 gram, 4 butir, dan 1 sendok. Itu semua merupakan kata bilangan yang terdapat pada ciri kebahasaan teks laporan persuasif. Yang selanjutnya ada
pada langkah-langkah. Di sana ada kata atau kalimat masaklah, masukkan tepung maizena, campurkan vanili. Itu merupakan kalimat perintah. Selanjutnya ada kata diamkan dan tunggu, freezer atau lemari es, lembut dan halus. Itu merupakan kata sinonim. Sedangkan yang keempat ada hasil percobaan. Membuat es krim ini ternyata tidak kalah lezat dengan es krim pada umumnya. Cara pembuatannya pun mudah dan dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Kelima, ada kesimpulan. Pembuatan es krim ini ternyata memberikan pengalaman yang menyenangkan karena memberikan pelajaran dalam bidang kewirausahaan. Selain itu, dapat mengembangkan bisnis rumahan yang menguntungkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tuliskan kalimat dengan menggunakan kata A. Hidup mati, B. Susah senang, C. Satu lusin, D. Sebagian, E. Campurkanlah, F. Hindarilah, G. Apabila, dan H. Hingga. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.